Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai kontrol dan pengawasan kerja di era digital. Selanjutnya ini anggota dari kelompok kami, ada saya Fernando dengan NIM belakang 008. Saya Muhammad Bagus Seduan dengan NIM 0049. Saya Yosi Satya Saputra dengan NIM 0049. Yang pertama, kontrol dalam organisasi sering diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki manajer atas karyawan, di mana manajer mengawasi dan mengatur perilaku karyawan agar sesuai dengan prosedur perusahaan. Namun kontrol bukan hanya sesuatu yang dimiliki manajer atas karyawan, tetapi bagaimana karyawan menyajikan pekerjaan mereka kepada manajer. Teknologi digital modern seperti media sosial perusahaan memungkinkan berbagai bentuk kolaborasi dan ekspresi kerja. Teknologi modern juga dapat membuka peluang bagi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam proses kontrol, bukan hanya patuh atau menolak saja. Next. Bentuk kontrol utama dibagi menjadi 3. Yang pertama, kontrol pribadi. Kontrol yang terjadi dalam hubungan langsung secara tatap muka antara supervisor dan bawahan. Dan yang kedua ada kontrol birokratis, kontrol tidak langsung berdasarkan aturan, laporan dan prosedur formal. Dan yang terakhir, kontrol sosial, kontrol yang muncul dari norma, nilai dan budaya dalam kelompok kerja. Selanjutnya ada konsep elektronik, panoptikon dan dramaturgi kontrol. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem pengawasan kerja menjadi lebih kompleks dan tidak selalu terlihat secara langsung. Dalam konteks ini, 2 konsep penting yang menjelaskan mekanisme pengawasan modern. Konsep tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama, elektronik panoptikon, berasal dari adaptasi gagasan Jeremy Bentham dan Michael Foucault tentang panoptikon, sebuah sistem pengawasan di mana seseorang melihat semua orang tanpa terlihat oleh mereka. Melalui sistem seperti Enterprise Resource Planning atau aplikasi kerja daring, semua aktivitas terekam secara otomatis. Waktu login, kecepatan penyelesaian tugas, bahkan pola komunikasi daring. Hal ini menciptakan perasaan selalu diawasi meskipun tidak ada pengawasan langsung. Sistem elektronik panoptikon ini meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menimbulkan persoalan etika seperti hilangnya privasi, meningkatkan tekanan psikologis, serta pergeseran batas antara ruang kerja dan ruang pribadi. Dan yang kedua ada konsep dramaturgi kontrol. Konsep dramaturgi kontrol diambil dari teori Erving Goffman pada tahun 1999 yang memandang kehidupan sosial sebagai sebuah pertunjukan. Dalam lingkungan yang penuh pengawasan digital, karyawan berperilaku seperti aktor di atas panggung. Mereka menyusun citra profesional, menjaga reputasi daring, dan menampilkan diri seolah-olah selalu produktif. Kontrol ini menjadi bersifat simbolik karyawan, menyesuaikan tindakan mereka agar terlihat baik di mata sistem dan manajemen. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penerapan kedua konsep dalam praktik pengawasan modern. Menerapkan dalam praktik pengawasan modern, kedua konsep ini saling melengkapi. Yang pertama ada dramaturgi kontrol. Model ini berada pada teori dramaturgi Erving Goffman pada tahun 1959 yang menggambarkan kehidupan sosial seperti panggung teater, yaitu manajer sebagai penonton yang menilai kerja, karyawan sebagai aktor yang menampilkan perilaku kerja tertentu di depan layar atau frontstage. Namun karyawan bisa berperilaku sesuai ekspektasi di depan manajer, tetapi di balik layar backstage mereka juga bisa bertindak bebas, berimprovisasi atau bahkan menyimpang dari aturan. Selanjutnya ada elektronik panoptikon, menggambarkan mekanisme struktural pengawasan berbasis teknologi. Perusahaan modern menggunakan data dan algoritma untuk mengontrol pekerjaan, sementara karyawan belajar mengatur citra digital agar tetap terlihat kompeten dan patuh. Hubungan antara
teknologi dan karyawan menjadi semakin kompleks, di mana kontrol tidak lagi bersifat satu arah, melainkan interaktif dan timbal balik. Selanjutnya ada dampak sistem kontrol digital. Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan signifikan terhadap hubungan antara organisasi dan karyawan, terutama dalam aspek kontrol, kebebasan individu, dan kesejahteraan kerja. Ada 3 dampak sistem kontrol digital, yaitu dampak terhadap otonomi kerja, dampak terhadap privacy, dan yang ketiga ada dampak terhadap kesejahteraan karyawan. Sistem pengawasan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih menjadi pengawasan otomatis berbasis data. Walaupun sistem ini meningkatkan efisiensi dan transparansi, dampaknya terhadap manusia di dalam organisasi tidak selalu positif. Yang pertama, dampak terhadap otonomi kerja. Teknologi digital memungkinkan karyawan bekerja lebih fleksibel, seperti dalam sistem kerja jarak jauh atau remote working. Mereka dapat mengatur waktu dan cara kerja sendiri sesuai target. Namun di sisi lain, kontrol digital justru dapat mengurangi otonomi karena setiap aktivitas terekam dan dievaluasi secara otomatis oleh sistem. Karyawan merasa selalu diawasi dan terdorong untuk berperilaku sesuai standar algoritma, bukan berdasarkan inisiatif pribadi. Akibatnya, ruang untuk kreativitas, spontanitas, dan keputusan mandiri menjadi terbatas. Fenomena ini sering disebut sebagai bentuk self-surveillance atau pengawasan diri yang lahir karena tekanan sistem digital. Contoh kasus yaitu Amazon Warehouse menggunakan sistem digital performance tracking di gudangnya. Setiap pekerja dibekali handle scanner yang mencatat waktu, jumlah paket yang diproses, dan durasi jeda kerja secara otomatis. Data ini dikirim ke sistem pusat yang menilai produktivitas setiap individu secara real-time. Dampaknya, sistem kontrol digital menciptakan ketergantungan pada algoritma dan menekankan otonomi manusia. Karyawan kehilangan kendali atas waktu dan cara mereka bekerja, sehingga aktivitas dan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan menurun. Selanjutnya akan dengan saya. Dampak terhadap privasi. Salah satu isu paling serius dalam sistem kontrol digital adalah pelanggaran privasi karyawan. Teknologi seperti employer tracking, activity monitoring, dan data analitik mengumpulkan berbagai informasi pribadi mulai dari waktu kerja, lokasi, hingga pola komunikasi daring. Karyawan tidak selalu mengetahui sejauh mana data mereka digunakan atau disimpan, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan ketidakpercayaan terhadap organisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, praktik ini dapat menimbulkan kesan bahwa perusahaan lebih mementingkan pengawasan dibanding kesejahteraan karyawan. Contoh kasusnya itu Barclays Bank di Inggris memasang sistem Sabins, perangkat lunak yang memantau waktu kerja karyawan di komputer mereka. Sistem ini mengukur durasi aktivitas di aplikasi tertentu, waktu istirahat, dan menghitung efisiensi kerja. Dampaknya, kasus ini menunjukkan bagaimana digital surveillance dapat melanggar privasi pribadi dan menciptakan suasana ketidakpercayaan dalam organisasi, meskipun dimaksud untuk meningkatkan efisiensi. Praktik semacam ini justru mengikis hubungan sosial antara perusahaan dan karyawan. Next. Dampak terhadap kesejahteraan karyawan. Sistem pengawasan digital juga memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional. Karyawan yang merasa terus diawasi cenderung mengalami stres, kecemasan, dan kelelahan mental. Mereka berusaha menampilkan performa terbaik secara terus-menerus agar terlihat produktif di sistem digital, bahkan ketika kondisi fisik atau mental mereka tidak mendukung. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepuasan kerja dan menimbulkan workaholism atau kecanduan kerja akibat dorongan untuk selalu tampak aktif dan kompeten di ruang digital. Contoh kasusnya itu teleperformance,
salah satu perusahaan customer service outsourcing terbesar di dunia, menerapkan monitoring berbasis webcam dan AI pada karyawan remote. Kamera dan sistem analitik mendeteksi gerakan wajah, ekspresi, dan aktivitas layar untuk memastikan karyawan tetap fokus bekerja. Dampaknya, pengawasan digital ekstrim menyebabkan burnout dan kecemasan kerja. Walaupun diklaim meningkatkan produktivitas, sistem ini justru mengurangi kesejahteraan emosional dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sesuai. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara organisasi mengontrol dan mengawasi pekerjaan. Pengawasan yang dulu dilakukan secara langsung oleh atasan kini bergeser menjadi sistem pengawasan digital yang berbasis data, algoritma, dan platform kerja daring. Melalui sistem digital, organisasi memperoleh efisiensi dan transparansi yang tinggi, namun sekaligus menciptakan tantangan baru terkait otonomi, privasi, dan kesejahteraan karyawan. Fenomena ini menggambarkan munculnya bentuk pengawasan modern yang disebut electronic panopticon, di mana karyawan merasa selalu diawasi meskipun tanpa kehadiran fisik pengawas. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.